Nah, lu kok bisa gitu sih Romo? Mereka sudah melakukan banyak hal dalam hidup, mengatasnamakan Tuhan, tetapi bukan jaminan. Lalu jaminannya apa, saudara-saudaraku? Ini dia yang sangat penting buat Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-182 di tahun 2024 ini. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, bahwa Anda mendasari hidup Anda pada firman Tuhan sendiri, bukan pada yang lain. Kekuatan Tuhan akan tetap firm, kuat dan kokoh. Sementara hal-hal yang lain di dunia ini sifatnya tidak abadi. Semuanya sementara belaka. Maka sesuatu yang sementara, hari ini kuat, tahun depan gak kuat. Hari ini kokoh, 5 tahun lagi goyang-goyang. Sesuatu yang tidak tetap itu tidak bisa dijadikan sebuah fondasi. Jembatan yang goyang-goyang aja, itu umurnya paling 2 tahun udah hancur lagi. Tetapi tentang hidup kita, tentang sesuatu yang sangat serius, kita harus betul-betul mencari apa yang menjadi dasar kekuatan kita. Nah, saudara-saudara, kalau Anda lihat saya ini bisik-bisik, karena sekarang saya sedang ada di Starbucks. Ngapain Romo pagi-pagi udah di Starbucks? Saya itu mau pemberkatan sebuah bengkel di daerah jauh banget lah, daerah Tangerang sonoan dikit, dekat Gunung Sindur. Jadi 5:30 tadi pagi saya sudah berangkat karena menghindari ganjil genap jam 6 karena mobil saya kena pelanggaran. Lalu pagi-pagi ya udah saya di jam 6:15 sudah sampai. Jadi umat yang minta saya untuk pemberkatan bengkel ini ngeprank saya sebetulnya. 4 atau 5 tahun lalu, Romo tolong berkatin dong Romo bengkel saya. Saya pikir apa? Saya kirain bengkel motor, bengkel mobil, atau bengkel sepeda. Tapi ternyata ketika saya datang, ternyata bengkel pesawat. Usahanya maju, nah sekarang minta berkatin lagi hanggar. Hanggar apa Bu? Hanggar pesawat? Enggak, hanggarnya helikopter ternyata. Nanti saya tunjukin kepada Anda. Saya senang sekali kalau umat berusaha, berjuang, dan usahanya maju makin bagus. Tapi jangan lupa, terus ingat sama Tuhan. Karena doa adalah dasar iman kita. Doa adalah dasar kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, karena tadi di Starbucks itu udah mulai banyak orang yang datang, maka saya pindah. Saya sudah sampai di hanggar. Hanggarnya itu ternyata hanggar helikopter. Ada 4 helikopter, saudara-saudara. Kalau biasanya saya minta Anda untuk pilihkan, misalnya beca, motor, atau sepeda, atau vas bunga A, vas bunga B, kotak 1, kotak 2. Sekarang saya minta Anda untuk memilih. Helikopter yang A, yang sini. Helikopter B, helikopter C, helikopter D. Jadi ada 4 helikopter ya saudara-saudaraku. Nah, yuk kita jalan-jalan melihat hanggar ini. Hari ini mau diberkatin dengan doa, dengan perayaan Ekaristi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tadi saya sudah minta Anda untuk memilih, bukan? Ada 4 helikopter. Pilih helikopter 1, 2, 3, dan 4. Warnanya sama. Anda tulis di kolom komen. Tapi kalau saya boleh usul, jangan pilih semuanya. Karena apa? 4 helikopter itu lagi rusak. Jadi hanggar ini adalah bengkelnya helikopter yang rusak. Saudara-saudara yang terkasih, buat apa milih helikopter yang rusak? Tidak bisa terbang. Meskipun tambak luarnya masih bagus, tapi kalau mesinnya rusak, tetap tidak bisa terbang, bahkan membahayakan. Sudah terbang tinggi, tiba-tiba nanti di atas macet mesinnya akan turun dengan membahayakan. Saudara-saudara, helikopter saja mesinnya harus bagus, harus dirawat, harus dijaga. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa melakukan macam-macam karena kita punya mesin. Nah, dalam hidup orang beriman, mesinnya itu apa? Mesinnya adalah doa dan relasi kita dengan Tuhan. Nah,
Tapi saudara-saudara, dalam bacaan Injil dari Matius bab 7 ayat 21 sampai 29, kita bisa mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengkritik orang-orang pada zamannya yang mengaku bisa beragama, bisa berdoa dengan segala macam aksesoris-aksesorisnya, tetapi mereka tidak punya dasar dalam hidupnya. Artinya doanya pura-pura, relasinya dengan Tuhan hanya di luaran saja, motivasi mereka beragama juga sangat diragukan. Maka orang-orang yang seperti itu, meskipun mereka sudah beragama, nyebut-nyebut nama Tuhan, melakukan banyak hal dalam hidup mereka, tetapi dalamnya memang rapuh. Maka dari itu, yuk kita bahas bacaan-bacaan pada hari ini. Tuhan Yesus mengkritik, tadi sudah saya katakan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga." Waduh Romo, saya itu setiap hari doa, nyebut nama Tuhan dalam setiap doa. Bahkan kalau lihat sesuatu yang mengagetkan, kita langsung teriak, "Ya Tuhan." Ketika lihat sesuatu yang menyedihkan, "Ya Tuhan." Sering kali kita menyebut nama Tuhan, tetapi ternyata itu bukan jaminan buat Tuhan Yesus. Bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukannya, melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang ini selama hidup. Mereka berdoa, mereka menyerukan nama Tuhan, mereka bisa mengusir setan, bahkan mereka bisa membuat mukjizat demi mukjizat. Tetapi Yesus bilang, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Nah lu, kok bisa gitu sih Romo? Mereka sudah melakukan banyak hal dalam hidup, mengatasnamakan Tuhan, tetapi bukan jaminan. Lalu jaminannya apa, saudara-saudaraku? Ini dia yang sangat penting buat Yesus. Landasan agama, landasan doa, landasan relasi dengan Allah, ini yang akan dibahas. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Jadi ada dua syarat buat Yesus yang sangat penting dalam relasi kita dengan Dia, dalam doa-doa kita, dalam semua pelayanan dan kehidupan kita, yaitu menjadi pendengar sabda dan pelaku sabda. Banyak orang kehilangan keseimbangan ini, sehingga dua dasar kokohnya menjadi timpang. Setinggi-tingginya kehidupan, karirnya, jabatannya akan jatuh juga pada akhirnya. Dikatakan, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas yang kokoh. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita ini seperti bangunan. Bangunan rohani apa yang sedang kita bangun? Banyak orang rumahnya gedong, tinggal di daerah elit, tapi mudah khawatir, mudah takut, mudah cemas, mudah tidak percaya, mudah sekali melupakan Tuhan karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Di sini Tuhan Yesus mengambil sebuah simbol rumah yang didirikan di atas batu karang yang sangat kokoh. Artinya juga saudara-saudara, orang yang berdoa, orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti hidupnya bebas dari masalah. Tetap ada masalah, tetap ada rintangan, tetap ada gelombang, angin, taufan kehidupan. Tetapi kalau memang dasarnya kokoh, dasarnya kuat, dia akan sangat bertahan. Dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Saudara-saudara, kalau kita di pantai, berjalan di atas pasir aja sudah susah kan, melelahkan biasanya. Karena pijakannya biasanya rapuh, sehingga kita harus keluarin tenaga double-double. Berbeda sekali saudara-saudara dengan orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang kokoh. Dikatakan, turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang yang berdoa sama orang yang tidak berdoa, tantangannya sama, hambatannya sama, kesulitannya juga sama. Tetapi membedakan adalah orang yang beriman, yang betul-betul menjadi pendengar firman dan juga pelaku firman, lebih punya kekuatan dan daya tahan yang lebih baik daripada orang yang tidak pernah berdoa. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah akhir dari khotbah di bukit, Matius bab 5 sampai Matius bab 7. Aneka macam pengajaran-pengajaran Yesus, hal berdoa, hal sedekah, hal berpuasa, hal mengampuni, ditutup dengan ajaran ini. Orang harus mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Jangan cuma senang mendengarnya saja, tetapi ketika melakukannya seolah-olah seperti orang yang tidak pernah mendengarkan hukum-hukum Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Sang Firman, mengajarkan firman, maka orang-orang pun takjub kepadanya. Dikatakan seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang mengajarkan selama ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata dari sini kita bisa belajar hidup beragama, berdoa tidak menjadi jaminan bagi kehidupan kita yang mencoba untuk kita jalani ini. Kita bisa melihat contohnya dari bagaimana akhir dari kitab sejarah yang sudah saya bahas kemarin. Kita dalam bacaan pertama mendengar tuh 2 Raja-Raja bab 24. Itulah akhir dari masa kerajaan selatan dan utara, juga pada akhirnya hancur. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang beragama, orang yang rajin berdoa, orang yang mengaku bangsa pilihan tetapi tidak punya dasar yang kokoh dan kuat akan hancur pada akhirnya. Hal itu bisa kita lihat dalam sejarah bangsa pilihan ini. Bagaimana umat Allah ini dalam perjanjian lama sudah dipupuk, sudah dibangun, sudah dibentuk identitasnya. Relasinya dengan Tuhan sudah diperkuat setiap saat dengan Tuhan sendiri melalui perjanjian demi perjanjian. Tetapi kita lihat kalau hal-hal yang besar, pengalaman-pengalaman yang hebat di padang gurun, keluar dari Mesir, masuk tanah terjanji, bisa bangun bait Allah, bisa ini dan bisa itu. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa hebat itu hanya di permukaan saja, tidak sampai kepada dasarnya, pada akhirnya akan runtuh sendiri. Manusia akan sibuk dengan kelemahan-kelemahan manusiawinya, dengan kerapuhan-kerapuhannya, dengan nafsu-nafsunya, dengan segala dosa-dosa dan kehancurannya. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau Anda membaca bacaan pertama hari ini, itu dibacakan 2 Raja-Raja bab 24. Itulah akhir dari masa kerajaan. Pada akhirnya kerajaan Daud yang gilang gemilang turun sampai pada akhirnya hancur. Hancurnya bagaimana? Hancurnya mengerikan saudara-saudara, karena bangsa pilihan ini setelah kerajaan utara hancur oleh Asyur di tahun 721, di akhir kitab 2 Raja-Raja, kerajaan selatan pada akhirnya juga hancur. Yerusalem diserbu oleh kerajaan Babel, oleh Nebukadnezar, yang bukan cuma menjajah tapi merampok habis-habisan. Bayangin saudara-saudara, bait Allah yang kokoh berdiri hancur, emas-emasnya dikerat satu persatu, diangkut ke Babel, perhiasan-perhiasannya, hiasan-hiasan emas, perak, dan segala yang memperindah bait Allah itu pada akhirnya harus dijarah habis. Seluruh penduduk Yerusalem diangkut ke Babel, termasuk juga istri-istri raja, anak-anak raja, rajanya sendiri, kemudian juga para bangsawannya, orang-orang terpilihnya,
para tukang-tukang, para ahli-ahli pahlawan gagah perkasa, semua diangkut kecuali yang lemah dan miskin yang cuma bisa menjadi beban orang-orang di pembuangan sana. Saudara-saudara, memang miris sih kalau melihat akhir kisah kerajaan di Israel ini. Sangat amat menyedihkan. Kok bisa ya sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah, sebuah bangsa yang disayang oleh Allah, sebuah bangsa yang selalu dibela dan dilindungi oleh Allah, pada akhirnya harus berakhir dengan tragis seperti ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari sini kita bisa belajar. Bukan kita bangga dengan status kita, dengan jabatan kita, dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi jadilah pribadi-pribadi yang bisa mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya. Dua hal ini seolah-olah menjadi kaki kanan dan kaki kiri. Yang satu melangkah, yang satu pun ikut melangkah. Jangan cuma puas hanya mendengar, menikmati, hanya mendengar, oh bagus ya, oh hebat ya, tapi tidak pernah dihadirkan dalam kehidupan harian kita. Atau sebaliknya, kita mencoba untuk ya udahlah ngapain dengar firman Tuhan, buang-buang waktu, yang penting hidup baik. Nanti lama-lama juga kehabisan bensin. Yang baik ternyata cuman baik di mata kita, tapi tidak baik di mata sesama, apalagi di mata Allah. Maka mendengar firman dan menjadi pelaku firman menjadi kekuatan buat kita. Coba seimbangkan hal itu setiap hari. Coba lakukan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di dalam masyarakat, di dalam pelayanan kita. Coba perjuangkan itu. Saudara-saudaraku, saya beberapa kali berjumpa dengan para pengusaha-pengusaha. Mereka anak-anak Tuhan. Mereka itu, saya senangnya gini. Orang dia punya hartanya banyak, harta dunia, tetapi kualitas hidupnya baik. Nggak sombong, nggak suka ngerendahin orang, nggak suka meremehkan orang, mampu berbagi, mampu menolong sesamanya. Mereka seringkali cerita begini, Romo, saya itu mulainya dari nol Romo, dari masa susah Romo, dari nggak punya apa-apa. Lalu Tuhan kasih kesempatan, saya coba, gagal sih Romo, 2, 3 kali, 4 kali, 10 kali gagal. Tapi Tuhan kasih cara lagi, kesempatan lagi, akhirnya pada suatu ketika usaha yang ini sukses Romo. Sampai sekarang mereka jadi pengusaha hebat. Nah, orang-orang yang hebat tapi diawali dari dasar, dari nol, biasanya lebih kokoh, lebih gigih, lebih berjuang. Mereka tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka miliki. Karena apa? Mereka tahu bangunnya itu susah, bangunnya itu penuh perjuangan. Maka alangkah sembrononya kalau apa yang sudah di tangan dilepas dengan mudah hanya gara-gara 1 dan 2 hal yang konyol juga. Nah, mereka yang memulai dari awal, mulai dari dasar, itu bisa menghargai arti sebuah kesuksesan, termasuk keluarganya, termasuk perusahaannya, termasuk nafkah-nafkahnya, termasuk pelayanannya. Maka saya senang sekali. Karena seringkali ada juga di TV-TV ya, orang sombong, orang suka pamer, orang suka flexing. Biasanya itu nggak dari nol. Mereka jadi orang kaya baru, namanya OKB atau orang kaya yang mendadakan. Biasanya lebih norak sih. Nah, saudara-saudara, mari awali semuanya dari bawah, dari dasar. Perkuat dasar-dasar, sendi-sendi dasar, pokok-pokok yang akan menopang bangunan kita ke atas. Nggak ada rumah, nggak ada pohon yang itu mulainya dari atas dulu, terus ke bawah. Semuanya dari akar. Saudara-saudara, akar kita adalah iman kita pada Tuhan yang selalu berfirman pada kita, yang kita dengarkan, yang kita coba untuk lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saya Romo Yosef, saya mau berkatin hanggar ini dulu, berkatin juga ya pekerja-pekerjanya, berkati juga ownernya juga, supaya makin berkembang selalu dalam kasih Tuhan. Saya mau ajak Anda jalan-jalan dulu ya. Yuk kita jalan-jalan, yuk kita lihat nih, ada di sekeliling saya ada pesawat-pesawat. Mari, bye-bye, Tuhan berkati.